Mas, saya sarankan antum datang ke kajian sunnah yang kamu cap Wahabi. Nanti antum akan nyaman dan cinta sunnah. Oke, mari kita coba. Monggo. Ngaji. Ya monggo ngaji. Yang fardu wudhu atau yang wajib dikerjakan ketika wudhu itu ada 6. Artinya jika 6 hal ini tidak ada, maka wudhunya itu tidak sah. Oh, rukun wudhu ada 6. Oh, siap Ustadz. Saya ingin mengingatkan karena kita di Indonesia madhabnya Syafi'i, ada 4 rukun yang sepakat para ulama: membasuh wajah, basuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Ini disepakati oleh semua ulama. Hanya 4 yang fardu, sisanya sunnah. Niat juga sunnah. Loh, jadi 4. Oh, ganti-ganti, revisi. 4 rukun wudhu 4. Oke, siap Ustadz, siap. Tahu saya rukun wudhu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayamum. Oh, jadi yang benar 2 ya. Wah, revisi lagi, salah. Bukan 6, bukan 4, tapi 2. Kayak tayamum. Siap Ustadz. Bismillah di dalam wudhu adalah rukunnya wudhu. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah wudhunya bagi seseorang yang tidak membaca bismillah. Hadis ini menurut saya, menurut ana yang saya ketahui, hadis ini menurut saya, menurut ana yang saya ketahui, setelah saya melihat turuknya hadis, Malah basmalah jadi rukun, Nes. Mulai. Ayo ngopi. Ayo lur, ngopi lur karo aku yuk ning prapatan ngopi gak usah ngaji, ngopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Aswaja dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam limpahan karunia, limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Telah kita simak tadi yaitu penjelasan dari beberapa dai salafi wahabi yang ternyata di antara mereka ini tidak ada kesepakatan. Jadi tidak ada kesepakatan secara final tentang berapa rukun wudhu yang sebenarnya. Ternyata di kalangan salafi wahabi ini terjadi perbedaan-perbedaan sehingga akan membingungkan umat, karena masing-masing pendapat mengatakan pendapat mereka lah yang benar, sedangkan antar tokoh yang lain ini mengatakan bahwasanya pendapatnya salah, padahal mereka ini sama-sama dai salafi wahabi. Artinya mereka ini masih satu manhaj, satu golongan, satu aliran yang mereka mengaku sebagai salafi. Ini terjadi perbedaan-perbedaan sehingga nanti akan membingungkan para pengikutnya. Ada tadi dai salafi yang mengatakan bahwasanya rukun wudhu ini ada 6. Kemudian ada lagi pendapat mengatakan seperti Syafiq Riza Ba Salamah yang mengatakan bahasanya rukun wudhu ini ada 4. Ya, kemudian dai salafi wahabi yaitu Khalid Ba Salamah mengatakan bahasanya rukun wudhu ini hanya ada 2, yaitu membasuh muka dan kedua tangan. Kemudian ada lagi dai salafi yang menyatakan bahasanya salah satu penyebab sah atau tidaknya wudhu ini ditentukan dengan membaca yaitu basmalah. Jadi kalau tidak membaca basmalah maka wudhunya tidak sah. Nah, ini berbagai macam pendapat masing-masing kalangan, padahal mereka ini masih satu aliran. Yang inilah yang menyebabkan akhirnya terjadi perpecahan di antara umat Islam karena perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, karena ini pendapat ini berdasarkan asumsi pribadi, pendapat pribadi masing-masing sesuai dengan pemahamannya. Jadi apa yang mereka pahami ini terkadang ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas berbeda dengan pemahaman dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu dari warga NU Nahdiyin. Ini sepakat bahwasanya
rukun wudhu ini ada 6, ya, tidak ada perbedaan. Jadi semuanya sepakat dan kompak. Rukun wudhu diantaranya yaitu dengan niat, kemudian yang kedua adalah membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian membasuh sebagian rambut atau bagian kepala, kemudian berikutnya adalah membasuh kaki, kemudian yang terakhir adalah tertib, yaitu berturut-turut. Nah, ini warga NU kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mazhab Syafi'i, ini sepakat semuanya bahwasanya rukun wudhu ini ada 6. Ini berbeda dengan kelompok Salafi Wahabi yang ini pendapatnya ini tidak jelas. Jadi masing-masing orang ini saling mempertahankan argumen masing-masing. Bahkan mereka bisa saja saling bertengkar, mereka bisa saja saling mentahzir antara satu orang dengan orang yang lainnya, padahal mereka masih satu golongan atau satu kelompok sesama Salafi. Ini kita lihat kerap ini mereka saling mentakzir, ya, mentahzir antara satu orang dengan orang yang lain hanya karena perbedaan pendapat. Bahkan mereka ini saling menghina, saling mencaci maki, padahal mereka ini masih satu golongan, sama-sama pengikut yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, sama-sama yaitu mereka yang menjadikan rujukan hadisnya yaitu dari Albani, ya, sama-sama dalam akidahnya mereka ini yaitu menjadikan sebagai akidah dari tauhid dari buatan Ibnu Taimiyah sebagai akidah mereka yang ini terdiri dari tauhid uluhiyah, rububiyah, kemudian asma wa sifat. Jadi inilah fakta kenyataannya dalam tubuh kelompok Salafi Wahabi ini terjadi berbagai macam perbedaan, dan perbedaan ini menyebabkan akhirnya terjadi perpecahan bagi umat Islam. Untuk itu kita hendaknya berpegang teguh kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kelompok mayoritas umat Islam yang tidak akan mungkin terjadi perpecahan. Ya, ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya rukun wudhu ini ada 6. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i, sehingga tidak akan mungkin terjadi perbedaan-perbedaan itu yang akhirnya menyebabkan perpecahan. Ini berbeda di kelompok Salafi Wahabi. Segala hal ini berpotensi menyebabkan perpecahan. Padahal yang disebut dengan pemahaman fikih, terutama yaitu fikih dalam hal berwudu sebelum kita melaksanakan sholat, ini sangat pokok sekali. Ya, bagaimana mungkin cara wudu mereka benar, bagaimana mungkin sholat mereka ini sah, sholat mereka benar, sholat mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sholat mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dalam hal yang kecil saja, dalam hal perkara wudhu saja, mereka sudah terjadi pertentangan-pertentangan, perbedaan-perbedaan yang menyebabkan akhirnya terjadi permusuhan. Ini jelas fakta sekali bahwasanya kelompok Salafi Wahabi ini hanya mengikuti masing-masing pribadi, hanya asumsi, setahu saya, setahu aneh, apa yang saya ketahui, sehingga apa yang mereka tidak ketahui ini seolah-olah mereka anggap sebagai hal yang sesat. Nah, jadi perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Salafi Wahabi, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini jelas mereka senantiasa bersepakat, mereka tidak terjadi perpecahan, mereka mengikuti mayoritas umat Islam yaitu Sawadul A'zam. Berbeda dengan kelompok yang kecil tadi, kelompok Salafi Wahabi, mereka ini adalah kelompok yang senantiasa berpecah belah, yang kalau kita mengikutinya maka akan terjadi perpecahan. Hendaknya kita tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti ulama kita, ulama salafus saleh, terutama kita mengikuti ulama-ulama yang berpaham mazhab Syafi'i, sehingga kita dalam hal ibadah seperti dalam berwudu kita benar sesuai dengan petunjuk para ulama kita. Kemudian dalam hal sholatnya juga kita mengikuti mazhab Syafi'i yang sudah ada contohnya, ya sudah ada rujukan referensi dari ulama kita, sehingga kita tidak ngarang-ngarang sendiri, tidak membuat-buat sendiri dalam hal perkara ibadah. Nah, ini berbeda dengan kelompok Salafi Wahabi yang mereka ini anti mazhab, sehingga mereka ini seolah-olah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, namun kenyataannya mereka ini memahami Al-Quran dan Sunnah hanya sesuai dengan sebatas akalnya, sebatas pemahamannya. Jadi seolah-olah mereka langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa melibatkan peran ulama, tanpa melalui rujukan yaitu pendapat
ulama-ulama yang sudah jelas kapasitas keilmuannya, sudah jelas muktabar, sudah jelas apa yang mereka lakukan. Para ulama kita ini adalah ulama-ulama yang hebat, ya, terutama di kalangan ulama madhab seperti ulama madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Semua adalah ulama-ulama yang pemahamannya bisa dipertanggungjawabkan. Mereka memiliki pemahaman yang luas. Ini berbeda dengan kelompok Salafi Wahabi yang mereka ini seolah-olah ujuk-ujuk langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan mereka ini mengabaikan para ulama, sehingga mereka ini adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak disesatkan oleh kelompok Salafi Wahabi, insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya, menjaga kaum muslimin senantiasa berpegang teguh kepada akidah yang lurus, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir zaman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.